kita dikasih gambar, terus ditanya pola ke-5 dan ke-2. Berarti ya, satunya abaikan, berarti 3-nya abaikan, 4-nya abaikan. Kita fokus ke-2 dan ke-5, tapi 5 dulu gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat yang pertama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Vkos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, di video kali ini Bang Irwanda akan bahas tentang TKD BUMN lagi. Salah satu materi yang diujikan di tes BUMN 2 Desember kemarin 2022 tentang diagram reasoning. Nah, ini termasuk soal baru yang keluar, yang di Maret belum ada, tapi di Desembernya ada. Jadi biar nggak bingung, kita bahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Soal yang pertama. Nah, sebelum soal pertama, mau jelasin dulu sedikit nih bagi yang baru-baru ikut tes BUMN kali ini. Apa aja sih yang diujikan pada tes BUMN itu? Ada dua, ada TKD sama core value akhlak namanya ya. Nah, di TKD itu tes kemampuan dasar, akan ada survei, terus ada verbal logical reasoning, number sequence, word classification, dan diagram reasoning. Nah, untuk di video kali ini, Bung Anda akan fokus di diagram reasoning dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita bahas di yang lain lagi. Oke, untuk core value akhlak itu mungkin kalau yang sudah pernah ikut CPNS, dia sejenis TKP. Nanti dikasih wacana, kita harus sesuaikan dengan core value dari si akhlak tadi. Nah, itu boleh nanti di share apa sih core value akhlak nanti kita. Oke, biar nggak berlama-lama, kita lihat soal yang pertama. Nah, soal diagram reasoning itu gini. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang beberapa sudah lihat. Ini Bang Anda bantu belajar lagi. Untuk yang belum belajar, silahkan perhatikan video ini. Jadi diberikan beberapa diagram. Ini sebenarnya mirip-mirip soal analogi ya. Mirip soal analogi pada tes figural pada CPNS juga ada. Nah, jadi kita lihat dulu hubungan yang dikasih ini apa. Misal nih, yang pertama, yang tadinya gambarnya utuh jadi setengah ya, kita buat aja ini jadi setengah gitu ya. Nah, yang kedua ini kalau kita lihat dia jadi pembesaran ya, jadi perubahan ukuran dari yang kecil jadi yang besar. Nah, kalau ini kita lihat kayak ini perubahan warna. Sebelumnya hitamnya sedikit, putihnya banyak. Jadi putihnya sedikit, hitamnya yang banyak. Nah, kalau ini kita bisa asumsikan dia perubahan arah ya, atau kita boleh buat rotasi. Nah, di soal ini kayak ini rotasinya digeser ke kanan ya, atau searah jarum jam, searah jarum jam 90 derajat. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini ada perubahan bertambah garis lah, bisa kita bilang ya. Ada tambahan garis. Nah, dari semua yang diketahui ini nanti ditanya gini. Nah, kira-kira gambar ini itu memakai analogi diagram yang mana gitu. Ya, jadi kalau kita lihat nih, gambar ini sama gambar ini warnanya nggak berubah, ukurannya juga berubah, nggak ada yang hilang juga. Kayaknya paling tepat itu yang nomor 4 ya. Kenapa nomor 4? Karena dia cuman perubahan arah saja ya, rotasi 90 derajat searah jarum jam. Bisa ya? Biar lebih paham, kita lanjut soal kedua. Nah, Bang Anda masih ngambil soal yang sama, diagram yang sama, cuman ngambilnya soal pertanyaan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat nih jelas sekali ya, yang tadinya hitamnya di atas, putihnya di bawah, terus gambarnya jadi hitamnya di bawah, putihnya di atas. Nah, kalau ada perubahan warna itu yang 3 ya, tadi ada perubahan warna, berarti jawaban kita yang A.
Nah, sebenarnya ini gampang, cuman kalau kita nggak bahas dulu sebelum ujian, nanti terkejut-kejut pas ujian, bingung juga kita jawabnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, soal selanjutnya masih sama, tapi mau ubah soalnya yang berbeda. Coba kita cek lagi ya. Oke, nomor 1 ini kalau dilihat-lihat, ini kayak pencerminan ya. Kayak di sini ada cermin, terus dia yang kiri sama yang kanan berlawanan ya. Ini boleh kita asumsikan dia cermin. Oke, kalau yang bawah, yang nomor 2, ini kayaknya rotasi deh ya. Rotasinya yang gambar pertama itu ke sana, diputar. Kalau gambar yang ininya kemari. Ya, rotasinya berbeda tapi nggak ada masalah, penting kita lihat hubungannya aja. Oke, kalau ini ada perubahan ukuran dan warna. Yang pertama itu ukuran ya, ininya jadi kecil, ininya warna ya. Yang ini warna, ini ukuran. Oke. Nah, kalau yang nomor 4, nah yang pertamanya ini rotasi ya. Ini rotasi. Terus kalau yang atasnya ya bisa kita perubahannya apa nih ya? Kayak jadi lebih banyak gitu ya, kayak diduplikasi terus ditempelin gitu ya. Oke, yang penting kita tahu aja, bahasanya tuh terserah kita. Oke, kalau ini kayaknya perubahan warna aja ya. Ini perubahan warna aja. Oke, berarti yang di pertanyaan soal kayaknya ini ukurannya enggak, rotasinya enggak, cuman perubahan warna aja ya. Berarti jawabannya langsung 5. Nah, jadi sebenarnya nggak susah-susah kali. Jadi kalau kalian mau lihat dulu soalnya, baru lihat ke diagramnya juga nggak ada masalah. Ya, gimana-gimana mudahnya bagi kalian aja. Oke, next, soal selanjutnya. Nah, ini agak beda sedikit untuk soalnya. Kalau tadi ditanya angkanya, sekarang dikasih angkanya, terus kita disuruh cari bayangannya. Ya, bisa jadi angkanya 1, bisa jadi angkanya 2. Maksudnya ada 2 kali perubahan atau 1 kali perubahan. Kalau 1 kali perubahan mungkin nggak terlalu susah. Kalau 2 kali perubahan ya berarti harus carinya bertahap gitu ya. Seperti soal nomor 4, kita disuruh cek gambar ini. Kalau dianalogikan dengan pola kedua, ya, ini yang pertama, terus dilanjutkan dengan pola kelima. Ini yang kedua. Nah, jadi yang lain nggak usah di open ya. Kita cukup lihat pola kedua dan pola kelima. Oke, kita lihat dulu. Pola pertama itu sepertinya perubahannya yang pertama, segitiga yang di luar, gitu ya. Segitiga yang di luar itu jadi segi 4, berarti seginya bertambah. Nah, dalamnya tetap segi 4. Berarti untuk tahap 2 gambarnya bisa kita buat, kalau ini dia segi 5 gitu ya, berarti seharusnya dia bertambah 1, jadinya segi 6. Nah, berarti segi 6 kira-kira gambarnya ya segi 6 lah pokoknya ya. Oke, segi 6, terus segitiganya tetap di dalam. Ya, nggak ada perubahan. Oke, nah berarti gimana ya, kita gambarnya di sini lah ya. Nah, berarti kalau kita gambar segi 6 kan gini, gini, gitu ya. Dan segitiganya di dalam. Nah, segitiganya yang hitam nih, gitu ya. Nah, segitiganya yang hitam di dalam. Oke, kita hitamin sedikit. Nah, ini untuk pola kedua beres. Sekarang kita mau cari pola kelima. Nah, di pola kelima itu kalau kita lihat tukaran bentuk dan tukaran warna gitu ya. Maksudnya apa? Ini tadi segi 4-nya di luar, lingkarannya di dalam. Berubah di sini lingkarannya di luar, segi 4-nya di dalam. Nah, dan warnanya ngikut yang sebelumnya maksudnya ya. Jadi kalau ini seharusnya segitiganya di luar, gitu ya, segitiga di luar dan hitam, dan ini hitam. Segi 6-nya jadi di dalam, segi 6-nya jadi di dalam, tapi dia putih, jadi segi 6-nya di dalam.
Nah, segi 6 di dalam gitu ya. Oke, yang mana? Berarti yang C. Segitiga hitam di luar, segi 6-nya di dalam putih. Nah, jadi tinggal ikutin per tahap aja ya. Kita harus jeli. Jadi soal-soal seperti ini makin sering kalian kerjakan, semakin mudah sebenarnya. Oke, next. Soal selanjutnya. Masih ada nggak ya? Wah, masih nih. Nah, ini sih sama kayak tadi nih ya. Kita dikasih gambar, terus ditanya pola ke-5 dan kedua. Berarti satunya nggak usah peduli ya, satunya abaikan. Terus ya ini bawang udah terbalik sedikit nggak apa-apa ya. Berarti 3-nya abaikan, 4-nya abaikan. Kita fokus ke 2 dan ke-5, tapi 5 dulu gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat yang pertama dia berubah warna, betul ya? Ini yang pertama berubah warna ya. Berubah warna. Terus untuk yang panahnya itu rotasi gitu ya. Tapi masalahnya kayaknya nih nggak ada yang berubah warna nih hasilnya. Masih mirip kayak di awal kan gambar ini. Maka coba kita telaah sedikit. Kayaknya ini pencerminan, tapi cerminnya itu di sini. Nah, gini-gini. Terus ini kan kalau kita cerminin berarti dia di sini T juga. Ya. Tapi hitamnya di atas. Yang diarsir di atas. Dan terus ini kalau dicerminkan kan gini jadinya nih. Nah, sesuai kan? Ya, berarti nomor 5 itu sebenarnya pencerminan tapi ke bawah. Nah, seharusnya ini kalau kita cerminkan juga ke bawah, sudutnya jadi di sini nih. Gini ya. Nah, gitu dia bentuknya. Terus yang ini jadinya juga sudutnya jadi ke sini. Ya, terus ininya kemari. Nah, gitu dia. Jadi kayak cerminnya di sini. Nah, gitu. Perubahan warnanya nggak ada. Oke, berarti beres untuk nomor 5. Cek nomor 2. Nomor 2, ini kayak rotasi doang lah ya. Ini kita geser kemari. Kita putar ke sini. Jadi ini. Ini juga kita putar ke sana. Jadi ini. Gitu ya. Berarti ini kita putar aja ke kiri. Atau berlawanan arah jarum jam. Berarti seharusnya ini kalau diputar berarti balik kayak awal nih. Ya. Gini. Terus ini kalau diputar berarti lengkungnya di sini nih. Nah, gini. Ya. Jadi sebenarnya ini balik kayak awal nih gambarnya. Nah, yang mana gambarnya berarti yang C. Ya, setelah dicerminkan terus kita putar. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kayaknya masih ada deh soalnya nih. Wah, sudah habis. Jadi soalnya sampai situ aja. Semoga bisa dipahami baik-baik. Kalau yang mau ditanyakan lagi boleh nanti tanyain pribadi, boleh follow sosial media kita, ada @picoursaceh, @picours.aceh untuk Instagram, ada @picours di TikTok. Oke, nanti kita share-share juga soal di TikTok. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe biar bisa nonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.